Bedi ada di lapangan waktu itu. Rumah saya 200 meter dari lokasi tertabraknya korban. Dan pada waktu itu saya juga berada di lokasi di depan pom bensin. Saya melihat persis kronologis yang terjadi, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari FPI. Ada banyak fakta yang tidak diungkap, ada banyak kebohongan yang dimunculkan, terutama oleh saudara Syihabuddin. Kami kemarin melihat di TV One juga di acara debat, kami melihat banyak sekali kebohongan-kebohongan yang beliau munculkan. Kami juga membawa video kamera dari CCTV. Apa fakta yang Anda katakan? Sekitar Anda bawa video, udah Anda kasihkan ke produser? Sudah kami kasihkan ke produser. Bisa diputar? Silakan. Apa faktanya? Jadi sekitar jam 1.20, karena itu CCTV itu ada di layar, sekitar jam 1. Sebelumnya ini sudah ada video sebelumnya. Jadi nanti bisa menjelaskan kenapa warga marah. Kenapa warga merasa marah dan secara spontan mereka menyerang kawan-kawan dari FPI. Sekitar jam 1.20 kawan-kawan FPI berhenti di depan gereja yang mobil Jeep putih hardtop. Itu sebelum video ini. Kalau ini video tertabraknya. Sebelum ini sudah ada. Jadi mereka turun, kemudian masuk ke pom bensin, kemudian juga memukuli beberapa karyawan pom bensin karena warga itu marah di situ. Ada sekitar 4 kendaraan sepeda motor, 4 atau 3, kemudian juga ada 1 buah mobil yang membeli bensin tidak membayar, Pak Kari. Kemudian diteriaki oleh warga, nggak bayar. Mereka kemudian berhenti, mereka turun, ngamuk di situ, kemudian juga memukuli warga yang ada di sekitar situ. Di videonya ada. Nah, setelah itu kemudian mereka masuk ke dalam mobil, ada Ibu Wakapolres menyuruh bahwa mereka masuk. Nah, ketika mereka masuk, warga mulai marah, mulai ada yang memukul, ada yang melempar. Jadi secara spontan. Kawan-kawan FPI ini kan bertamu ke Sukoharjo. Pak Syihabuddin ini kan bertamu. Ketika beliau kemarin mengatakan pawe simpatik, yang terjadi ketika melakukan pawe di beberapa titik mereka turun kemudian memukul warga, merusak, ada penjual bakso dirusak juga dan sebagainya. Di beberapa titik mereka melakukan anarkisme. Ini adalah foto-foto dari beberapa anggota FPI. Mohon maaf, dari melihat performanya saya kira sangat jauh dengan performen dari apa yang kita bayangkan sebagai pembela Islam secara performen. Kita melihat ada beberapa anak muda memakai atribut FPI yang kemudian tampangnya menurut kami, mohon maaf, tampang preman. Menurut info dari salah satu sumber kami di kepolisian yang tertangkap dari teman anggota FPI, ketika ditanya apakah Anda Islam, dia mengatakan saya Islam. Tahu rukun Islam? Dia tahu. Coba sebutan, nggak tahu. Mereka nggak bisa menjawab. Bagaimana bisa orang yang tidak paham Islam kemudian harus membela Islam dan kemudian merusak dengan cara-cara anarkis? Ini akan menjadi fasisme keagamaan. Kemudian juga menurut salah satu sumber info dari kami dari kepolisian juga, ada yang tertangkap membawa aqua, Pak Bang Karni. Membawa aqua, pada bulan puasa ini mereka membawa aqua. Ya kalau aqua aja gak dibuka ya nggak apa-apa dong. Ya artinya ini bisa menjelaskan bahwa terlepas mereka itu musafir, mereka berpuasa atau tidak, ketika mereka membawa aqua, itu artinya kita asumsikan orang-orang ini juga mungkin juga bisa jadi tidak berpuasa. Tapi ketika mereka juga tidak berpuasa, kenapa kemudian mereka juga melokalisir orang-orang yang tidak berpuasa? Kemudian yang terjadi pada saat ini, kami mohon maaf kepada Bapak dari pihak kepolisian, setelah terjadinya teror oleh FPI, hari ini warga merasa cemas karena adanya penangkapan-penangkapan. Tadi disampaikan oleh Bapak
Kadireskrim bahwa warga menyerahkan diri. Mereka ditangkap sekitar antara jam 1 sampai jam 3 malam seperti teroris. Jadi mereka ditangkap. Kemudian ada juga informasi akan ada penangkapan yang lain. Warga Sukoharjo ini adalah korban dari kelalaian aparat pemerintah. Kami mohon sekali lagi untuk mereka dibebaskan. Mereka ini korban. Kalau melihat kronologi yang terjadi, anarkisme yang ditimbulkan pertama kali oleh kawan-kawan FPI, maka muncul spontanitas kemarahan warga. Itu yang terjadi seperti itu. Kemudian ada informasi bahwa mobil dibakar. Menurut informasi yang kami terima dari kawan-kawan yang ada di lapangan, ketika mobil itu menyeret motor di bawahnya, itu menimbulkan percikan-percikan api, Bang Karni. Ketika percikan-percikan api itu semakin besar, itu kemudian di dalam mobil banyak keluar asap, sehingga kemudian supir sudah nggak bisa melihat apa-apa, kemudian menghentikan mobilnya dan dia keluar. Setelah itu baru kebakar. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa warga itu yang membakar mobil. Mobil ini terbakar dengan sendirinya karena percikan api yang ditimbulkan gesekan dari motor yang terseret. Terus apa yang Anda anggap tadi kebohongan? Kami anggap kebohongannya adalah bahwa Bapak Sihabuddin sejak kemarin mengatakan bahwa itu pawai simpatik. Yang terjadi adalah anarkisme yang dilakukan di dalam pawai. Tadi beliau selalu mengatakan bahwa beliau tidak tahu. Kalau tidak tahu kemarin-kemarin nggak usah ngomong. Warga itu merasa sedih. Warga Sukoharjo itu merasa sedih. Tidak tahu tapi ngomong. Kalau kemudian mau membela Islam, harusnya anak buahnya diislamkan dulu. Tampangnya aja sudah seperti itu, perilakunya seperti itu. Dan kemudian kami warga Sukoharjo ini kemudian diidentikan dengan preman. Ini yang sebetulnya kami tidak terima. Di lokasi kejadian itu ada kiai juga, Bang Karni, yang mobilnya juga dipukul oleh anggota FPI sampai pecah. Kami punya datanya, kami ada fotonya. Karena mobil kiai itu kiai karismatik di Sukoharjo, menghalangi jalan lajunya mobilnya FPI, kemudian dipukul sampai kaca depannya pecah. Bahwa di dalamnya ada santri, siapa yang mereka nggak akan marah melihat kiai panutannya, propertinya dirusak seperti itu. Terus apa kesimpulan Anda sebagai DPRD? Apa yang harus dilakukan oleh DPRD? Polisi dalam hari ini harus bijak dan harus berani mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Lepaskan warga, karena warga itu tidak bersalah. Berikan jaminan kenyamanan dan ketenangan di warga masyarakat, khususnya di Sukoharjo. Jangan ada lagi penangkapan yang kalau mau ditangkap itu tadi yang ada di video, itu tadi yang ada di CCTV jelas membuktikan. Dan Bapak Sihabuddin tadi mengatakan kalau memang bersalah tangkap, itu semuanya tangkap itu. Yang memimpin pakai harta putih itu tangkap itu. Baik, kita rehat saja.